Bu Mira, Bu Mira, bangun! Jangan pura-pura tidur ya. Saya tahu situ sengaja kan. Apalagi sih Bu Melati? Saya mau ngomong. Ini udah jam 12 malam. Anak saya lagi nangis di dalam karena tugasnya gagal dikirim gara-gara ibu. Alah, alasan aja itu mah. Paling anak situ emang malas ngerjain tugas. Ya Allah, Bu Melati, ibu sadar gak sih apa yang ibu omongin? Sekarang saya mau tanya, itu wifi kenapa dimati-nyalain? Saya lagi mau bayar belanjaan, tiba-tiba sinyalnya hilang. Kalau barang... Welcome to Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. Shh, Dono, lagi asik banget itu tangannya ngetik-ngetik. Main game yang pakai internet ya? Bu Melati, iya nih Bu, lagi mabar sama teman sekolah. Wah, lancar banget ya gerakannya, nggak ada macet-macetnya. Enggak kok Bu, lancar banget. Itu pasti bapak kamu baru ganti sandi wifi ya? Kemarin ibu coba sambungin kok, tulisannya sandi salah terus. Masa iya ibu salah pencet? Oh iya Bu, semalam diganti sama Bapak, katanya biar nggak banyak yang numpang, soalnya Bapak mau kerja lembur dari rumah. Aduh, bapak kamu itu pikirannya sempit banget sih. Berbagi sinyal itu kan nggak bakal bikin kuotanya habis, Don. Sini, kasih tahu ibu sandi barunya. Ibu cuma mau buka grup pengajian bentar kok, mau lihat jadwal arisan, penting ini. Jangan Bu, nanti Dono dimarahin Bapak. Dono sayang, ibu punya permen coklat loh di kantong, tapi cuma satu sih. Tadi udah ibu makan setengah. Mau nggak? Kalau mau kasih tahu dulu kata sandinya apa. Ya udah deh, sandinya makan enak Bu, hurufnya gede semua. MAKANENAK. Nah, tersambung gitu dong. Jadi anak itu harus dermawan. Udah sana lanjut main lagi, ibu mau cari gosip. Maksudnya jadwal pengajian dulu. Lah, coklatnya mana Bu? Katanya mau kasih aku permen. Udah, besok ibu kasih. Aduh, ini gimana sih? Katanya paket mahal, tapi kok buat buka video cara awet muda aja muter-muter terus kayak gangsing. Bu RT, ini wifi rumah ibu jaraknya berapa meter sih dari sini? Loh, kok nanya ke saya? Bu Melati, emangnya kenapa? Ini, saya lagi nyambung ke wifi rumah ibu, tapi payah banget, cuma dapat 2 batang sinyalnya. Ya mungkin emang gak nyampe, Bu. Harusnya ibu taruh pemancarnya di dekat jendela depan dong, biar kami yang lagi belanja sayur begini tetap bisa update berita dunia. Ya ampun Bu Melati, situ yang numpang kok situ yang ngatur posisi alatnya. Emang situ ikut bayar iuran bulan wifi-nya Bu RT? Ya nggak perlu bayar dong, kan kita bertetangga harus saling mengerti. Itu sih dia yang seneng. Lagian kalau saya nonton video di sini, kan saya jadi nggak banyak nanya ke kalian, jadi nggak berisik. Ini namanya simbiosis. Apa itu istilahnya? Simbiosis gratisan. Aduh Bu Melati, mending pilih sayurannya dulu nih, keburu layu ditinggal main HP terus. Aduh, bentar bang, ini gara-gara internet Bu RT lemot. Video tutorial masak saya jadi berhenti di tengah jalan ini. Lah, kok jadi nyalain internet punya saya? Kalau nanti masakan saya gosong gara-gara nggak tahu bumbunya, Bu RT mau tanggung jawab. Sabar ya Tuhan, punya tetangga model begini satu aja rasanya kayak punya cicilan seumur hidup. Aduh, ini routernya ditaruh di bawah bantal apa gimana sih? Bu Mira, Bu Mira, keluar dulu bentar dong. Bu Melati, ada apa Bu? Tumben siang-siang begini teriak di depan pagar, panas loh. Ini loh Bu Mira, saya lagi kritis. Kritis kenapa Bu? Ibu sakit? Tadi lagi asik nonton video 10 artis yang operasi plastik. Pas bagian hidungnya mau dipasang, sinyalnya malah hilang. Masa saya cuma nonton sampai bagian biusnya doang, tanggung banget. Ya ampun, saya pikir ada darurat apa gitu. Itu paling karena saya lagi pakai buat nyetrika sambil dengerin pengajian online, Bu. Jadi mungkin kebagi sinyalnya. Nah, itu dia. Harusnya Bu Mira itu kalau pasang wifi pilih paket yang paling dewa, yang kecepatannya kayak kilat, jangan yang pakai temot begini. Bu Melati sayang, itu wifi kan saya yang bayar
tiap bulan buat kebutuhan rumah saya sendiri. Tapi Bu nggak kasihan sama saya jadi terhambat informasinya. Kalau bisa, itu alat yang ada lampu kelip-kelipnya taruh di luar pagar aja, biar plong nggak kehalang tembok. Harusnya ya, terserah saya mau ditaruh di mana. Malah bagus kan saya nggak ngasih password yang aneh-aneh. Ya emang sih, tapi kan sebagian sesama muslim kita harus saling memudahkan urusan orang lain. Kalau sinyalnya macet begini, urusan saya nonton gosip jadi susah. Ibu mau tanggung dosa karena bikin orang emosi? Loh, kok malah jadi saya yang kena dosa? Udah ah, saya mau lanjut masak. Terserah dah, ibu mau ngomong apa kek. Ini dibilangin baik-baik malah galakan dia. Besok-besok saya suruh suaminya ganti provider yang lebih kenceng nih. Ayo dong, ayo, tinggal 5% lagi terkirim. Masa muter-muter terus sih? Dika, belum tidur nak, udah malam banget ini. Belum bisa Bu, ini tugas akhir semester Dika harus dikirim lewat e-learning sebelum jam 12 malam. Kalau telat semenit aja, sistemnya langsung ketutup dan Dika dianggap nggak lulus mata pelajaran ini. Loh, internet kita biasanya lancar kan? Ibu tadi cek juga kuotanya masih banyak. Ibu nggak denger apa di depan rumah? Dengar apa? Itu suara video belanja online kenceng banget. Bu Melati pasti lagi di depan pagar kita lagi, numpang wifi buat nonton live streaming jualan baju. Tadi siang ibu ketemu dia sih di depan. Dia pasti pakai kualitas video paling tinggi, makanya bandwidth kita kesedot semua ke HP dia. Masa sih keterlaluan gitu? Tadi sore kan udah ibu tegur. Tuh kan Bu, connection time out. Gagal lagi Bu. Tolong suruh Bu Melati pergi deh Bu. Dika bisa nggak naik kelas kalau begini terus. Dia enak-enakan nonton diskon baju. Dika yang rugi masa depan. Ini udah nggak bisa dibiarin. Tetangga sih tetangga, tapi kalau udah ngerusak sekolah anak orang, itu namanya zolim. Dika tunggu sini, ibu keluar sekarang. Ayo, dikit lagi dapat kode promonya. Aduh, ini kok gambar di laptopnya macet sih. Mana harganya belum kelihatan lagi. Bu, sudah malam, tidur. Besok harus bangun pagi buat nyuci. Bentar Pak, ini lagi ada perang harga panci set isi 12. Kalau telat sedikit, bisa diambil orang sekampung. Lagian internetnya lagi rewel nih. Nggak tahu sih Mira beneran bayar tagihan apa kagak. Masa buat buka 3 layar aja ngap-ngap. Kamu tuh ya, kalau mau lancar ya pasang sendiri di rumah. Malu didengar tetangga kalau ketahuan numpang terus. Alah, Bapak mah nggak tahu strategi ekonomi. Ngapain bayar 300.000 sebulan kalau ada yang gratis di sebelah? Tapi nggak gini juga Bu. Itu namanya penghematan kreatif. Tapi ya, itu si Mira ini kayaknya pelit banget. Masa ditaruh di pojokan rumah si routernya? Sinyalnya jadi malu-malu mau masuk ke sini. Nah, kan tulisannya reconnecting lagi. Wah, nggak bener ini. Mungkin koneksinya diputus karena udah tahu ibu pakai berlebihan. Pasti sengaja ditarik-tarik sinyal sama mereka supaya saya nggak bisa belanja, nggak bisa dibiarin ini. Ini namanya penjajahan hak internet tetangga. Kamu kemana Bu? Ini udah malam. Ah bodo amat ah, aku ngantuk. Bu Mira, bangun! Jangan pura-pura tidur ya. Saya tahu situ sengaja kan. Apalagi sih Bu Melati? Saya mau ngomong. Ini udah jam 12 malam. Anak saya lagi nangis di dalam karena tugasnya gagal dikirim gara-gara ibu. Alah, alasan aja itu mah. Paling anak situ emang malas ngerjain tugas. Ya Allah, Bu Melati, ibu sadar gak sih apa yang ibu omongin? Sekarang saya mau tanya, itu wifi kenapa dimati-nyalain? Saya lagi mau bayar belanjaan, tiba-tiba sinyalnya hilang. Kalau barang saya diambil orang lain, Bu Mira mau ganti rugi. Ibu itu numpang, nggak bayar sepeser pun, nggak izin pula. Sekarang anak saya terancam gak lulus. Nilai tugasnya karena internetnya habis dipakai ibu nonton jualan baju.
Lo kok malah nyalain saya? Ya emang salah ibu. Ibu punya hati nggak sih? Ya salah situ dong. Kenapa pasang wifi yang paketnya murahan? Kalau pasang yang kenceng kita bisa pakai barang-barang tanpa harus rebutan. Cukup, Bu Melati. Cukup. Harusnya ibu itu seneng saya bantu cek kualitas internetnya tiap malam. Sekarang cepetan, nyalain lagi routernya atau pindahin ke dekat jendela depan. Saya mau bayar panci ini. Saya udah sabar selama ini, tapi mulut ibu bener-bener keterlaluan. Mulai detik ini, jangan pernah injak depan pagar saya lagi buat nyari sinyal. Pergi ibu dari sini sebelum saya panggil Pak RT. Ini sombong banget. Baru punya wifi aja udah kayak punya kilang minyak. Daripada Bu Melati nggak punya. Awas ya, saya doain internet situ kena petir sampai angus. Pelit kok dipelihara. Dasar si Mira pelit, gara-gara dia ganti sandi, HP saya jadi pengangguran begini. Coba cari punya Pak Haji ah. Ini dia, keluarga barokah. Pasti sandinya kalau nggak nama anaknya ya nomor rumah. Coba ah. Loh, kok nggak bisa? Malah muncul tulisan akses ditolak. Aduh, jangan-jangan satu komplek udah janjian memusuhin saya ya. Astagfirullah, kaget saya. Ini TV siapa yang nyalain? Perasaan remote di atas kulkas. Hah? Ini film apaan sih? Horor banget, perasaan tadi saya nggak pencet apa-apa. Kok tulisannya kayak nyindir saya ya? Ah, paling ini kabelnya konslet gara-gara hujan kemarin. Komplain nomor 1, bayar nomor sepatu, tobat Bu Melati. Heh, ini TV kok tahu nama saya? Wah, nggak beres ini. Jangan-jangan TV-nya kemasukan jin penunggu komplek. Aduh, mending makan aja lah biar otak nggak stres gara-gara mikirin wifi jadi halusinasi begini. Perut lapar, hati makin dongkol. Loh, ini panci kenapa lagi? Jangan bilang mau meledak ya. Gara-gara internet situ lemot, saya jadi ketinggalan. Harusnya situ pasang paket yang paling dewa. Itu kan suara saya semalam. Kok bisa ada di dalam panci nasi? Nasi ini hanya untuk yang bayar internet sendiri. Yang numpang silakan makan kerikil. Ya Tuhan, ini dunia udah terbalik apa gimana ya? Masa rice cooker saya jadi pintar begini nasihatin majikannya? Mana nasi di dalamnya kok baunya kayak kabel kebakar? Cabut aja lah, setan wifi ini pasti udah ngerasupin semua alat elektronik saya. Percuma dicabut, dosa numpang tetep nyekrek. Tolong, ada hantu internet di rumah saya. Aduh, di dalam rumah serem banget. TV sama panci nasi kok ya kompak banget mau bikin saya jantungan. Mending di luar deh cari udara seger. Loh, Bu Melati, kenapa mukanya pucat begitu kayak habis dikejar pinjol? Enggak apa-apa Jang. Cuman tadi deteksi pencuri sinyal. Aduh, matinya gimana ini? Diem kamu, kalau maluin aja. Wah, ada fitur baru ya Bu di HP-nya. Canggih bener, bisa tahu kalau pemiliknya suka nyala wifi tetangga. Jaringan keluarga barokah terdeteksi. Anda tidak berhak harap sadar diri sebelum kena azab. Wah, itu suara alarm kejujuran ya Bu. Bagus itu, biar satu komplek tahu siapa yang bikin internet lemot tiap malam. Ini rusak, ini HP-nya kemasukan virus. Jangan didengerin, ini fitnah digital. Fitnah katanya. Bayar dulu tagihannya, baru ngomongin fitnah. Malu sama umur, Bu. Oh, tuh Bu, HP-nya aja nggak tahan sama kelakuannya Ibu. Tolong, saya mau pindah planet aja kalau begini caranya.
Udah saya matiin semua listriknya. Harusnya nggak ada lagi suara-suaranya itu. Ya Tuhan, kenapa jadi begini? Saya cuma mau hemat sedikit. Kenapa balasannya kayak mau kiamat? Ya Allah, udah mati kok lampunya masih nyala. Siapa yang mainin? Ampun. Sayang aku salah. Saya emang keterlaluan sama Bu Mira. Saya nggak mikir kalau Dika bisa nggak lulus gara-gara saya nonton diskon panci. Minta maaf gak cuma di mulut, melatih kembalikan hak orang lain atau semua barang elektronikmu akan terus menghujatmu. Duh, iya. Besok pagi-pagi banget saya mau minta maaf ke Bu Mira. Saya mau beliin Dika kuota paling gede buat gantiin tugasnya yang gagal. Saya janji nggak bakal minta password siapa-siapa lagi. Aduh, sepi banget. Tapi kok perasaan saya malah lebih enak ya setelah janji mau tobat. Duh, ternyata bener hidup dari yang gratisan tapi nyolong itu bikin batin gak tenang. Selamat pagi Ibu, ada yang bisa kami bantu? Mbak, saya mau pasang internet yang paling kenceng, yang kalau dipakai nonton drakor, belanja online, sama buka YouTube sekaligus nggak bakal bikin tetangga sebelah emosi. Ada? Oh, ada Bu. Kita punya paket Sultan Unlimited, kecepatannya sampai 100 Mbps, tapi harganya lumayan ya Bu. Nggak apa-apa. Mau 1 juta sebulan juga saya bayar, asal jangan ada suara-suara aneh dari rice cooker lagi ya. Saya trauma Mbak. Maaf Bu, rice cooker. Kami hanya menyediakan layanan internet, bukan servis alat dapur. Wah, udahlah Mbak, jangan banyak tanya. Pokoknya pasang hari ini juga ya. Saya mau tobat jadi benalu sinyal. Baik Bu, mohon ditunggu sebentar ya. Terus ini Mbak, saya mau beli modern tambahan buat saya kasih ke tetangga sebelah saya. Namanya Bu Mira, bilang aja dari hamba Allah yang kapok gratisan. Wah, mulia banget hati Ibu. Jadi pasang 2 titiknya. Iya, biar sinyal di rumah dia makin luber-luber. Saya udah bikin dosa besar sama anaknya Mbak. Rasanya lebih pedih daripada kena sambal goreng daster. Aduh, permisi Bu Mira. Saya baru pindah di ujung blok sana. Ini paket data saya habis. Boleh nggak ya saya minta password TV rumah Ibu sebentar buat pesan ojek online doang, Bu? Aduh, gimana ya, Mbak? Hati-hati loh tante, di sini wifi-nya sensitif sama yang gratisan. Ada apa nih sore-sore? Mau minta password ya? Iya nih Bu, mau numpang bentar, boleh ya? Saran saya sih, mending jangan Mbak. Loh, kenapa Bu? Dulu di sini ada ibu-ibu namanya Melati. Cakep sih orangnya, tapi pelitnya minta ampun. Dia suka nyolong wifi tetangga tanpa izin. Tiba-tiba alat elektroniknya bisa bicara sendiri. Nasehatin dia siang malam, sampai-sampai mau makan nasi aja dimarahin sama pancinya. Hah? Masa iya Bu? Zaman sekarang mana ada setan internet? Wah, jangan salah. Azab itu datangnya bisa lewat kabel fiber optik juga sekarang mah. Daripada melawan nanti dikejar-kejar punya alarm pencuri sinyal di depan umum, mending saya kasih hotspot dari HP saya aja dah. Tapi cuma 5 menit ya, abis itu Mbak harus pasang sendiri. Gak usah deh Bu, saya duluan ya. Mari. Bu Mati, sekarang udah jadi pakar internet ya? Ya iya dong Bu Mira, hidup itu kalau mau tenang ya harus punya jalur sendiri. Ngerti juga sekarang ya Bu. Oh iya Dika, itu internet di rumah Ibu kalau dirasa kurang kencang buat ngerjain tugas, pakai aja wifi rumah Ibu ya. Ibu kasih passwordnya gratis buat Dika. Beneran ikhlas ini mah. Wah, makasih ya Bu Melati. Ya, sama-sama. Saya duluan ya. Emang paling enak itu internetan pakai modal sendiri. Hati tenang, panci pun diam.